warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 10 IPA 1. Hari ini kami akan membuat film dokumenter bertemakan peranan ruang terbuka hijau dan studi Depok. Saya Zafira Sawanada. Saya Zaskia Priliana. Saya Zaskia Liani. Selamat menyaksikan. Dadah. Selamat siang Kak, saya Zaskia Priliana dari SMA 11 Depok. Saya mau tanya ke Kakak tentang ruang terbuka hijau dan situ di Depok ini. Pertama, nama Kakak siapa? Namanya Happy Warnaruda. Terus Kakak tuh kerja di sini udah berapa lama sih? 2 tahun, jalan 2 tahun. Iya betul. Kakak di sini jadi apa? Saya di sini bagian sarana dan prasarana. Terus menurut Kakak hal yang mudah sama yang sulit di pekerjaan Kakak ini tuh apa sih? Kalau untuk yang mudah ya, kalau untuk hal yang mudah, untuk perawatan hutan di sini sangat mudah, nggak sangat mudah juga sih, karena kan kita kerjanya sistem kerjasama. Untuk bagian-bagiannya semuanya ada. Untuk sulitnya pengunjung, untuk apa namanya? Buang sampah sembarangan. Iya, untuk buang sampah sembarangannya, parkir liarnya, dan yang untuk hal-hal lain. Oke. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan sama teman saya Zaskia Liani. Perkenalkan, nama saya Zaskia Liani dari SMA 11 Depok. Menurut Bapak, fungsi dari ruang terbuka hijau sendiri apa sih? Fungsi dari ruang terbuka hijau itu cukup banyak. Salah satunya adalah untuk oksigen yang lebih baik, untuk penyerapan air, dan untuk ruang terbuka hijau untuk masyarakat Depok. Pertanyaan selanjutnya, selain fungsi dari yang Bapak sebutkan, biasanya tempat ini dijadikan apa? Misalnya jadi tempat wisata atau apa? Di sini banyak. Di sini pernah ada tempat reka adegan teroris. Di sini ada syuting film, kolosal, layar lebar atau semacamnya, iklan, wisata untuk keperluan acara-acara seperti pernikahan, acara perkumpulan atau semacamnya, banyak di sini. Selanjutnya ya, kebersihan di tempat ini setiap harinya bagaimana? Apa banyak sampah yang berserakan atau gimana? Kalau untuk setiap harinya sih enggak, tapi kalau untuk weekend, Sabtu, Minggu atau hari libur itu banyak memang. Oke, Tapi baik. sudah disediakan tempat sampah dan Ya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya akan saya kasih Ijah Faira. Ya, siang Kak, aku Zafira Sawanada. Aku mengajukan pertanyaan dari teman-teman aku. Nih, biasanya kan di sini banyak pengunjung ya Kak. Nah, Iya, di betul. sini tuh pengunjungnya rata-rata yang menurut Kakak dia tuh kayak jaga kebersihan atau enggak sih Kak? untuk kebanyakan sih jaga kebersihan sih, alhamdulillah kalau di sini. Nah, waktu itu kan setahu aku di sini pernah ada yang hujan gede gitu ya Kak. Iya, Dan betul. itu dampaknya ke apa bangunan-bangunan sini hancur. Nah, itu tuh kan yang ngebersihin tuh biasanya siapa sih Kak? Kemarin. Kalau kemarin tuh kebersihan tetap kita semuanya, karyawan di VRI atau yang lainnya semuanya. Berarti nggak ada yang dari pemerintah gitu ya Kak? Oh, semuanya. Nah, di sini kan tadi ada seto ya. Apa? Ada seto. Iya betul, setu. Nah, seto di situ menurut Kakak fungsinya apa sih? Fungsinya kalau setu itu untuk wisata sih Kak, kalau kebanyakan sini kayak mancing, orang yang lain buat dari samping Nah, di setu. situ itu biasanya kebersihannya terjaga atau gimana? Kalau setu itu udah bukan kewajiban kita atau bukan tanggung jawab kita Kak, itu udah masuk PMK, pemerintahan kabupaten. Tapi ada kayak kebersihannya tuh kayak misalnya ada dari pemerintah ada suka dibersihin. Oh, ada sih, Kak? pemerintah daerah Itu menyiapkan biasanya per bulan, per minggu atau? itu kurang tahu juga, per minggu mungkin Kak. Iya. Tapi kalau dari untuk lingkungan yang di sini sendiri nggak Setiap ada. hari. Oh, maksudnya yang dari pemerintahnya gitu. Oh nggak ada, kita ke pemerintah. Udah. Makasih ya Kak buat udah dijawabin Mbak. Nah, Setelah melakukan wawancara kepada beberapa orang, kami akan menyampaikan kesimpulan yang telah kami dapat. manfaat ruang terbuka hijau bagi kesehatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati yang lebih besar. Keberadaan ruang terbuka hijau dapat berkontribusi pada terciptanya keanekaragaman hayati. Kondisi ini juga dapat menciptakan habitat bagi satwa liar yang juga penting dalam meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Yang kedua, mengurangi polusi. Polusi bisa mendatangkan berbagai gangguan kesehatan baik pada pernapasan, kulit, dan mata. Berbagai tanaman pada ruang terbuka hijau publik dapat membantu menyaring polutan udara, bahkan yang paling berbahaya sekalipun. Yang ketiga, meningkatkan cadangan air. Ruang terbuka hijau dapat membantu mengurangi limpasan dan meningkatkan penyerapan air hujan. Limpasan adalah
curah air hujan yang mengalir di permukaan tanah dan membawa pergi zat-zat serta partikel tanah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya daya serap tanah. Dengan adanya ruang terbuka hijau, air hujan dapat dipertahankan dan mampu meningkatkan kelembapan. Keberadaan air di daratan sangat tergantung pada kemampuan untuk menahan air hujan supaya bisa diserap sebanyak mungkin dan tidak menjadi limpasan. 4. Mengurangi efek pemanasan global. Beberapa efek pemanasan global meliputi peningkatan suhu bumi, munculnya hujan lebat dan gelombang panas, hingga penyebaran penyakit. 5. Mempertahankan suhu udara yang optimal. Ruang terbuka hijau dapat membantu menjaga suhu udara dan iklim yang nyaman. RTH di atap bangunan dan rumah pribadi, bahkan mampu mengisolasi suhu sehingga menjadi suhu di sekitarnya lebih dingin di bulan-bulan musim panas dan lebih hangat di bulan-bulan yang musim dingin. 6. Meningkatkan kualitas hidup. Kehadiran ruang terbuka hijau di perkotaan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan seperti 1. Memberikan relaksi psikologis dan mengurangi stres. 2. Mengurangi penyakit pernapasan dan meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang manfaat Situ Cilodong. Berdasarkan perhitungan daya dukung wisata, kawasan wisata Situ Cilodong mampu menerima 11.000 orang pengunjung per harinya. Situ Cilodong selain memiliki manfaat secara ekologis, juga memiliki manfaat ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat sekitar. Manfaat ekonomi bagi pemerintah berupa perolehan pendapatan asli daerah atau PAD yang diperoleh dari retribusi wisata air. Sedangkan manfaat bagi masyarakat antara lain berupa perolehan pendapatan dan kesempatan kerja. Manfaat ekonomi wisata Situ Cilodong yang didapatkan dari hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan wisata memberi kontribusi terhadap pengeluaran rumah tangga pelaku unit usaha per bulan dengan nilai rata-rata sebesar 71,515%. Selain itu, setelah saya bertanya kepada pekerja di sini, sampah yang dihasilkan per harinya di Studio Alam ini tidak terlalu banyak, tetapi untuk di Situ Cilodong di beberapa daerah masih ada sampah-sampah yang menggenang. Sekian video dokumenter yang bertemakan peranan ruang terbuka hijau dan situ di Depok dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zafira Salanada. Saya Zaskia Apriliana. Saya Jaskia Liani. Pamit undur diri. Dadah. Dadah. Love you.